Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat dan terus berjuang untuk meraih semua target dan cita-cita teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk materi kuliah kita, mata kuliah teknologi limbah dan bahan samping dengan subtopik yaitu limbah cair. Oke, limbah cair itu adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat lain yang mengandung zat-zat berbahaya bagi kesehatan. Jadi, segala bentuk air ya, air buangan, baik itu dari sumber manapun, itu merupakan limbah cair apabila memang dia sudah terkontaminasi dan mengandung eee, zat-zat yang berbahaya begitu ya, bagi kesehatan maupun bagi lingkungan. Perubahan kualitas air secara fisik, kimiawi, dan biologis itu berakibat pada kehidupan mikroorganisme, contohnya sebagai contoh yaitu kehidupan yang mengalami degradasi atau penurunan kualitas. Nah, hal tersebut karena adanya bahan-bahan pengotor di badan air, yaitu contohnya ada pada danau, ya, pencemaran pada danau, sungai, akuifer, atau lapisan air tanah, dan seterusnya. Pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, semua jenis bentuk pencemaran, baik itu kimiawi, biologis, maupun fisik, ya, karena adanya kegiatan manusia gitu ya, kegiatan manusia seperti ya tadi, di rumah tangga, industri, perkantoran, ataupun, perhotelan, restoran, dan seterusnya, itu masuk dalam kategori pencemaran. Baik, sumber air limbah ini ada 3 secara garis besar, yaitu dari air limbah domestik, industri, dan perkotaan, ya. Air limbah domestik atau, biasa disebut dengan air limbah dari rumah tangga itu berasal dari pemukiman penduduk. Ya, biasanya dia, merupakan hasil kegiatan atau aktivitas seperti mandi, mencuci, kemudian, kakus begitu ya, kemudian, proses-proses sanitasi lainnya ya yang ada di rumah tangga begitu. Kemudian air limbah industri itu jelas berarti adalah merupakan sisa dari kegiatan industri, di dalamnya termasuk dari, kegiatan hasil kegiatan dari sanitasi, sampai dengan hasil kegiatan dari processing ya, processing industri sebagai air yang digunakan sebagai bahan bakunya atau bahkan bahan atau mungkin bahan penolongnya gitu ya. Nah itu kalau sisa gitu ya, yang tidak terpakai itu dibuang ke lingkungan, nah itu merupakan air limbah industri. Kemudian air limbah perkotaan atau municipal waste itu berasal dari eh, kegiatan yang berlangsung ada pada perkotaan. Ya, contohnya seperti perdagangan, kemudian HoReCa ya, hotel, restoran, dan perkantoran. Ya, HoReCa, hotel, restoran, dan kantor. Kemudian tempat-tempat umum seperti stasiun, terminal, bandara, kemudian pasar, dan lain sebagainya yang ada di perkotaan itu. Nah, itu cukup jumlahnya atau load-nya itu ya tergantung seberapa padat kota tersebut gitu ya. Dampak buruk dari air limbah bisa berdampak pada kesehatan, kemudian gangguan biotik atau kehidupan ya, kehidupan organisme yang ada di lingkungan, kemudian juga berakibat pada penurunan kualitas lingkungan jelas, kemudian gangguan terhadap keindahan lingkungan, dan kerusakan benda-benda seperti mengakibatkan korosif gitu ya. Kemudian selain kepada lingkungan, air limbah itu juga mengakibatkan penyakit ya kepada kesehatan atau berdampak pada kesehatan manusia. Misalkan di sini penyebab
yang diakibatkan oleh virus. Jadi misal air limbah itu kan dia mengandung berbagai atau jutaan miliaran mikroorganisme yang kita tidak tahu ya, ya. Di dalamnya itu ada apa saja gitu ya. Bisa jadi terkandung virus maupun bakteri begitu. Nah, virus maupun bakteri itu akan mengakibatkan penyakit pada manusia, contohnya seperti pada tabel. Seperti virus itu seperti rotavirus, virus hepatitis A, virus polio begitu ya. Nah, penyakitnya bisa yang diakibatkan oleh virus tersebut seperti diare, itu karena adanya rotavirus, hepatitis A dan polio gitu ya. Lanjut ke bakteri. Nah, ini bakteri ini lebih mudah lebih mudah ditemui begitu ya, lebih mudah ditemui atau lebih banyak terkandung di dalam air limbah. Seperti Vibrio cholerae itu untuk mengakibatkan penyakit kolera, kemudian E. coli mengakibatkan diare atau disentri, kemudian Salmonella typhi mengakibatkan penyakit tipes, dan Shigella dysenteriae mengakibatkan disentri. Nah, ini sudah common ya, sudah umum gitu kalau keberadaan bakteri ini banyak ditemui di air limbah yang tidak tertangani dengan baik atau kualitasnya buruk begitu. Termasuk di dalamnya juga air limbah karena adanya bencana ya, seperti banjir begitu. Banjir, tsunami itu juga mengakibatkan air limbah yang membawa berbagai cemaran gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang limbah, pasti kita ingin yang perlu kita ketahui adalah karakteristiknya dulu ya. Karakteristik dari limbah cair itu seperti apa. Secara fisik, limbah cair ya dia 99,9% atau mungkin 90-99% dia terdiri air, kemudian ada kandungan padatnya itu bisa mencapai 0,1, baik itu kandungan padatan yang tersuspensi maupun yang larut gitu ya, dalam bentuk suspensi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 ml ya per liter air ya, per liter air limbah. Kemudian karakteristik kimia itu limbah cair biasanya bercampur dengan zat-zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik dari limbah itu sendiri. Nah, zat-zat kimia anorganik itu bisa mengakibatkan pencemaran yang berakibat kimiawi begitu ya, yang nantinya akan residu itu akan berkumpul gitu ya, akan terakumulasi sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan ya. Kalau zat organik ya nanti dia akan mengakibatkan banyaknya atau tumbuhnya seperti ya tadi virus, bakteri, kemudian seperti tumbuhnya apa namanya adanya eutrofikasi gitu ya. Eutrofikasi itu seperti boomingnya eceng gondok gitu ya. Bloomingnya eceng gondok. Nah, eceng gondok itu kan salah satu indikator lingkungan juga ya teman-teman. Jadi ketika kandungan zat organiknya itu tinggi, ya di dalam limbah itu tinggi, maka dia memungkinkan organisme lain itu untuk tumbuh atau dia memungkinkan sebagai sumber energi bagi organisme lain. Salah satunya contohnya adalah eceng gondok itu. Nah, kemudian ada karakteristik bakteriologis ya, biasanya mengandung bakteri patologis seperti E. coli. Bakteri patologis adalah bakteri yang berbahaya. Namanya adalah bakteri yang apatologis gitu ya. Nah, patologis seperti E. coli, kemudian Salmonella ya. Nah, itu yang biasanya terkandung pada limbah cair. Komposisi air limbah itu biasanya terdiri tadi 90 sampai 99% itu adalah air, sisanya partikel padat yang terlarut dan tersuspensi. Ya, terlarut itu bahasa Inggrisnya adalah dissolve, dan tersuspensi itu biasanya artinya atau dalam bahasa Inggrisnya diistilahkan dengan suspended ya. Nah, zat-zat organik tersebut sebagian besar mudah terurai atau biodegradable, yang merupakan sumber makanan dan media yang baik bagi bakteri dan mikroorganisme lain ya, seperti yang saya tadi sebutkan di depan.
Kemudian zat-zat anorganik terdiri dari grit, salts, dan metals atau logam berat yang merupakan bahan pencemar yang penting. Nah, itu. Kemudian solid atau padatan, baik itu yang dissolve maupun suspended, sangat cocok untuk menempel dan bersembunyinya mikroorganisme, baik yang sifatnya saprofit, ya saprofit atau patogen. Nah, makanya kalau di pabrik gitu ya, Dek, ya, di pabrik itu kalau di IPAL, dekatnya IPAL itu biasanya terdapat kolam ikan ya, sebagai salah satu indikator lingkungan. Karena kalau ikan tersebut banyak yang mati, maka beberapa hal di sini misal ada kandungan zat organik yang yang berbahaya maupun zat-zat anorganik yang merupakan bahan pencemar itu apabila termakan oleh ikan, maka ikan tersebut akan mudah mati. Maka ikan itu menjadi salah satu indikator lingkungan yang cepat dan cukup akurat begitu ya. Oke, kemudian karakteristik fisik ya, kita masuk pada masing-masing karakteristik. Tingkat kekotoran air limbah ditentukan oleh sifat fisik yang mudah terlihat. Jadi sifat fisik itu artinya berarti ya bisa diidentifikasi menggunakan panca indera kita gitu ya. Nah, sifat fisik yang penting adalah kandungan zat padat yang berdampak pada estetika atau keindahan, kemudian kejernihan, bau, warna, dan temperatur. Beberapa komposisi air limbah akan hilang apabila dilakukan pemanasan secara lambat. Ya, jadi khususnya seperti zat-zat organik begitu, dia ketika kita beri suhu gitu, ada pemanasan suhu yang tinggi, maka ada kandungan dari organik itu yang hilang atau mati begitu. Jumlah total endapan terdiri dari benda-benda yang mengendap, terlarut, dan tercampur. Ya, bisa jadi dia berbentuk pasir atau lemak begitu ya, yang ada di limbah itu. Untuk melakukan pemeriksaan dapat dilakukan dengan memisahkan air limbah agar dapat terlihat besar kecilnya partikel yang terkandung di dalamnya. Pemisahan ini biasanya agak cukup membutuhkan investasi yang cukup besar ya, karena dia semakin kecil partikel padatan yang terkandung di dalam air limbah, maka filter yang dibutuhkan pun itu butuh yang lebih kecil lagi. Jadi semakin kecil maka semakin mahal filter itu. Jadi nanti kalau seperti yang pernah kita pelajari di Saptop ya, ada ultrafiltrasi, nanofiltrasi, gitu ya, mikrofiltrasi. Nah, tergantung nanti kalau sampai seberapakah ya pemurnian atau penjernihan air limbah ini ya. Nah, nanti semakin filternya semakin rapat, semakin kecil, maka itu investasinya juga semakin besar juga. Sifat-sifat umum yang biasa diuji pada limbah cair secara fisik itu ada yang ada pada setiap teman-teman ya. Jadi nilai pH atau keasaman dan alkalinitas ya, asaman, kebasahan gitu. pH, suhu, warna, bau, rasa saya pikir enggak gitu ya. Warna dan bau itu mungkin ada sedikit kesalahan di situ. Warna dan bau, kemudian jumlah padatan, nilai BOD, COD, biological oxygen demand dan chemical oxygen demand. Nanti BOD apa, COD apa nanti akan kita jelaskan di belakang. Kemudian pencemaran mikroorganisme patogen, adanya kandungan minyak, adanya kandungan logam berat, dan kandungan bahan radioaktif. Nah ini kalau misalkan di dekat PLTN ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, itu bahan radioaktif itu bisa juga kalau dia terjadi pencemaran ya, industrinya itu tidak ketat gitu ya, pencemaran itu bisa terjadi di air maupun di tanah gitu. Maka kandungan bahan radioaktif ini memungkinkan ada di limbah cair. Oke, kemudian yang kedua yaitu karakteristik secara kimiawi. Ya, kandungan bahan kimia yang ada di dalam air limbah dapat mempengaruhi fungsi lingkungan ya. Bahan organik terlarut dapat mengurangi bahkan menghabiskan oksigen dalam limbah dan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap pada penyediaan air bersih. Ya, kadang kita
minum itu ada rasa-rasa seperti bau lumut atau bau bau dan rasa seperti apa ya, Dek, ya, kayak air yang kadaluarsa gitu ya, padahal itu air baru. Nah, itu kemungkinan memang masih ada bahan organik yang terlarut. Nah, pengolahan secara kimia adalah proses pengolahan yang menggunakan bahan kimia, ya. Proses pengolahan secara kimia itu menggunakan bahan kimia. Nah, nanti pengolahannya nanti akan di bagian tersendiri, materi tersendiri. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi konsentrasi zat pencemar dalam air limbah, atau bisa menguraikan, atau bisa menggumpalkan. Ya, intinya seperti itulah. Jadi proses atau cara kerjanya seperti itu. Yang jelas tujuannya adalah untuk menjernihkan dan menetralkan, ya, atau mengurangi konsentrasi zat pencemar itu. Proses ini menggunakan reaksi kimia untuk mengubah air limbah yang berbahaya menjadi berkurang ya tingkat bahayanya gitu ya. Kita tidak bisa untuk menyatakan dia bebas bahaya apabila tidak ada pengujian secara klinis ya. Proses yang termasuk dalam pengolahan secara kimia adalah seperti netralisasi, presipitasi, klorinasi, pemberian klor, koagulasi, dan flokulasi. Nah, tadi ada penggumpalan dan pemecahan ya. Pengolahan air buangan secara kimiawi biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap. Ya, partikel yang tidak mudah mengendap itu seperti dia padatan, ya, dia bentuknya solid, tapi dia melayang-layang di udara gitu ya. Melayang-layang di air. Jadi apa ya, susah untuk mengendap gitu. Masanya itu susah. Jadi ketika dia diberikan tambahan bahan kimia gitu ya, bahan kimia itu akan mengikat si partikel yang melayang-layang di air tadi. Ya, agar dia karena kalau satu-satu itu dia ringan masanya, maka kalau dikumpulkan ya, digumpalkan itu akan menjadi berat kan, akhirnya dia akan mengendap. Ya, logikanya seperti itulah gambarannya ya. Kemudian juga untuk menghilangkan logam-logam berat, ya, seperti timbal lah yang biasanya yang terlarut dalam air itu timbal, karena bisa jadi karena adanya proses sanitasi sehingga ada partikel dari mesin atau alat yang digunakan itu terikut gitu ya. Kemudian juga untuk menghilangkan senyawa fosfor dan zat organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Pengolahan secara kimia dapat memperoleh efisiensi yang tinggi, akan tetapi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ya, namun biasanya memang ini ditempuh ya karena mengejar efisiensi tadi. Oke. Kemudian yang ketiga yaitu karakteristik biologis. Nah, pemeriksaan biologis itu dalam limbah cair itu untuk mengetahui apakah ada bakteri patogen ya di dalam limbah cair tersebut. Apabila terdapat bakteri tersebut, maka sebelum dibuang ya, limbah itu harus diolah dulu. Ya, diolah secara biologis agar bakteri itu mati dan tidak menimbulkan bahaya bagi makhluk hidup. Ya. Jadi jangan yang kita pikirkan tidak hanya sekedar membahayakan bagi manusia ya, tapi juga bagi tumbuhan, kemudian hewan-hewan, mikroorganisme yang ada pada lingkungan gitu. Semua polutan air yang biodegradable dapat diolah secara biologis ya. Pengolahan secara biologis adalah pengolahan yang paling murah dan efisien. Ya. Namun ya mungkin tergantung efektivitasnya tergantung dari seberapa besar atau seberapa berat tingkat pencemaran di air limbah itu sih, Dek. Jadi ya tergantung, ini masih bukan yang mungkin paling murah iya, namun efektivitasnya nanti tergantung dari seberapa berat pencemaran yang terjadi gitu. Atau seberapa berat beban air limbah yang kita tangani. Ya, dalam beberapa dasawarsa telah dikembangkan berbagai metode pengolahan biologis dengan segala modifikasinya. Kemudian pengolahan air limbah secara biologis tujuannya untuk menghilangkan bahan anorganik, organik, fosfat, dan amoniak dengan bantuan mikroorganisme. Nah, jadi kata kuncinya di situ ya teman-teman. Jadi pengolahan secara biologis kita menggunakan
biologis, ya, menggunakan mikroorganisme dalam hal ini. Oke. Penggunaan saringan atau filter dikenal sebagai pengolahan fisik, namun bisa digunakan juga untuk pengolahan biologis. Ya, tergantung nanti bisa juga digabungkan ya antara fisik dan biologis. Pada penggunaan sistem saringan anaerobik, media filter ditempatkan dalam suatu bak atau tangki, dan air limbah yang akan disaring dialirkan dari arah bawah ke atas. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kenapa kok dari bawah ke atas ya? Karena si padatan yang kemungkinan masih terlarut pada air gitu ya, itu akan mudah tersaring gitu ya. Jadi kalau air itu kan dia membutuhkan gaya yang lebih sedikit untuk bergerak ya, Dek, ya, daripada solid yang untuk bergerak gitu. Jadi gayanya yang diberikan itu ketika sama-sama besarannya sama, ini saya ingin membuat kalian membayangkan aja. Jika gayanya yang diberikan itu sama, maka laju dan kemudahan mengalir itu lebih mudah untuk yang air gitu ya, yang fasenya itu liquid ya. Tapi untuk yang solid dia pasti akan tertahan dan akan terfilter ya, akan terfiltrasi, akan tersaring gitu. Nah, oke, itulah kenapa dari bawah ke atas. Jadi kenapa kok nggak dari atas ke bawah gitu? Kalau dari atas ke bawah kan gayanya itu akan lebih besar ya, gayanya itu akan lebih besar sehingga memungkinkan si padatan itu akan tetap lolos menembus filter gitu. Oke, kemudian kita akan masuk pada parameter air limbah. Jadi pada SNI ya atau beberapa dokumen AMDAL ya, analisis dampak lingkungan, itu beberapa parameter ini digunakan deh ya. Jadi ada BOD, COD, DO, TSS, MLSS, MLVSS, kesadahan, settleable solid, dan kekeruhan. Nah, BOD itu biological oxygen demand, chemical oxygen demand untuk COD, DEO itu ada dissolved oxygen atau oksigen yang terlarut, kemudian TSS itu total suspended solid, MLSS itu mixed liquor suspended solid, ya, jadi ada campuran antara berapakah rasio antara padatan dan liquor ya, dan liquid ya. Kemudian MLVSS mixed liquor volatile suspended solid, turbidity itu adalah kekeruhan, kemudian hardness itu kesadahan, settleable solid atau padatan yang yang tetap berada pada air limbah tersebut gitu ya. Oke, kita masuk pada BOD. Ya. BOD itu apa ya? BOD itu apa? BOD itu adalah parameter pengukuran jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurai hampir semua zat organik yang terlarut dan tersuspensi dalam air buangan. Ya, jadi BOD itu jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri. Artinya berarti apa? Semakin besar BOD-nya, mengindikasikan semakin besar pula jumlah bakteri yang ada pada air limbah tersebut. Gitu ya. Nah, BOD itu dinyatakan dengan BOD 5 atau BOD 5 hari pada suhu 20 derajat Celcius dalam miligram per liter atau ppm atau part per million. Jadi BOD itu biasanya diukur setelah 5 hari deh, pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, pemeriksaan BOD 5 itu apa ya, kayak simbol itu ya, BOD 5 diperlukan untuk menentukan beban pencemaran terhadap air buangan domestik atau industri, juga untuk mendesain sistem pengolahan limbah biologis bagi air yang tercemar. Ya, jadi pemeriksaan BOD 5 itu untuk ya tadi. Jadi seberapa besar toh beban air limbah itu dan seberapakah nanti kapasitas, kemudian rancangan desain atau rancangan proses pengolahan air limbahnya itu seberapa besar dan alat dan mesinnya yang digunakan itu nanti kapasitasnya berapa.
Kemudian penguraian zat organik adalah peristiwa alamiah jika suatu badan air tercemar oleh zat organik, maka bakteri akan dapat menghabiskan oksigen terlarut dalam air selama proses biodegradable berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan kematian pada biota air dan keadaan pada badan air dapat menjadi anaerob yang ditandai dengan timbulnya bau busuk. Ya, jadi kalau selama pengolahan ya, pengolahan itu zat organik itu akan dapat menghabiskan oksigen terlarut, ya, sehingga jadi selama proses biodegradable atau proses penghancuran ya secara biologis itu si bakteri itu akan menghabiskan oksigen, sehingga akibatnya biota air itu akan mati dan airnya sendiri itu menjadi posisinya anaerob karena kan bakterinya itu menghabiskan oksigen akhirnya mati kan. Akhirnya kondisinya adalah anaerob, dia tidak ada si air limbahnya itu tidak mengandung oksigen, akhirnya mengakibatkan timbul bau busuk. Gitu urutannya. Kemudian yang kedua yaitu COD. COD adalah chemical oxygen demand. Nah, chemical oxygen demand itu adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang terdapat dalam air limbah dengan memanfaatkan oksidator yang berupa kalium dikromat ya sebagai sumber oksigen. Oke, kemudian angka COD itu merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses biologis dan dapat menyebabkan berkurangnya oksigen. Ya, ini sama ya teman-teman. Jadi COD ini juga semakin tinggi nilainya, itu mengindikasikan adanya zat organik yang semakin tinggi pula. Oke, jadi semakin besar jumlah zat kimia yang digunakan untuk menetralisir air limbahnya, maka mengindikasikan ya zat organiknya juga semakin besar pula begitu. Selanjutnya adalah TSS ya, TSS, Total Suspended Solid atau padatan tersuspensi total. Nah, total suspended solid itu biasanya terdiri dari zat organik dan anorganik yang melayang-layang dalam air. Secara fisika, zat ini sebagai penyebab kekeruhan pada air. Ya, jadi kalau teman-teman pernah lihat ya nanti mungkin suatu saat misalkan mencuci piring atau mencuci sayuran gitu ya, coba dilihat itu hasil air di cuciannya, diambil itu menggunakan gelas yang transparan, itu pasti ada partikel-partikel yang melayang begitu. Nah, partikel melayang itu yang biasanya kita sebut dengan TSS atau total suspended solid. Limbah cair yang mempunyai kandungan zat tersuspensi tinggi tidak boleh dibuang langsung ya ke lingkungan karena di samping dapat mengakibatkan pendangkalan ya, karena semakin bertumpuk nanti kan saluran airnya semakin dangkal, juga dapat menghalangi sinar matahari yang masuk ke dalam dasar air sehingga proses fotosintesis mikroorganisme dalam air itu akan terhambat atau malah tidak dapat berlangsung. Jadi TSS ini memang kalau secara secara mikro ya, secara ukuran kecil dia terlihat melayang-layang gitu ya. Tapi lama-kelamaan apabila dia itu semakin besar jumlahnya, dia akan menyatu teman-teman. Jadi akan semakin banyak dia akan menyatu menjadi partikel yang lebih besar, akhirnya dia mengendap dan endapan itu semakin lama semakin besar apabila kita tidak memecah gitu ya, memecahnya dulu atau menyaringnya gitu atau istilahnya ya kayak tidak diolah dulu gitu. Nah, TSS itu secara istilah berarti adalah residu dari padatan total ya, residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan ya atau filter dengan ukuran partikel maksimal adalah 2 mikrometer atau lebih besar dari ukuran partikel koloid ya. Jadi intinya TSS itu adalah padatan yang dapat terfilter lah ya. Padatan yang terfilter, tersaring ya, ukurannya 2 mikrometer atau lebih besar dari ukuran partikel koloid.
yang termasuk dalam TSS. Nah, ini contohnya ya. Itu bisa lumpur, tanah liat, logam oksida, sulfit, ganggang, dan termasuk juga bakteri dan jamur. Nah, pokoknya yang penting ukurannya itu maksimal 2 mikrometer, itu masuk dalam TSS. Kalau virus itu sepertinya lebih kecil ya. Ukurannya tuh lebih kecil daripada bakteri dan jamur, maka dia biasanya masih lolos gitu ya, masih lolos. Masih lebih kecil dari 2 mikrometer kan. Maka kalau filternya dia tidak bagus ya, tidak mungkin dia masuknya ke nano ya, nanofiltrasi gitu kalau virus. Nah, itu juga investasinya sangat mahal. Jadi kalau virus itu masih lebih kecil daripada 2 mikrometer sehingga masih lolos lah gitu. TSS umumnya dihilangkan dengan cara flokulasi dan penyaringan ya. Flokulasi itu membuat flok-flok atau penggumpalan gitu. Jadi partikel yang melayang tadi dikasih zat kimia, akhirnya dia menyatu ya antara partikel kecil-kecil tadi, dia akan menggumpal, membuat flok-flok gitu ya. Flokulasi itu istilahnya. TSS memberikan kontribusi untuk turbidity atau kekeruhan ya tadi, sehingga semakin banyak total suspended solidnya, maka air itu akan terlihat semakin keruh. Dengan membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas di perairan. Oke. Kekeruhan adalah kecenderungan ukuran sampel untuk menyebarkan cahaya. Jadi istilah kekeruhan itu seperti itu, teman-teman. Jadi untuk semakin terhambatnya si air itu untuk menyebarkan cahaya, atau semakin terhambatnya cahaya dalam menembus air. Nah, sementara hamburan diproduksi oleh adanya partikel tersuspensi dalam sampel. Kekeruhan adalah murni sebuah sifat optik ya. Semakin keruh ya, semakin keruh suatu bahan dalam hal ini adalah limbah cair, maka biasnya indeks biasnya itu semakin tinggi juga gitu ya. Dispersinya juga akan semakin besar. Pola dan intensitas sebaran akan berbeda akibat perubahan dengan ukuran dan bentuk partikel secara materi. Perbedaan TSS dan TDS itu berdasarkan prosedur penyaringan. Nah, kalau TSS itu adalah total suspended solid ya. Kalau TDS total dissolved solid. Nah, kalau yang total dissolve, berarti kan dia terlarut ya. Artinya ya dia ukurannya lebih kecil gitu ya daripada TSS. Jadi prosedur penyaringannya juga pasti akan berbeda. Padatan selalu diukur sebagai berat kering dan prosedur pengeringan harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan yang disebabkan oleh kelembaban yang tertahan atau kehilangan bahan akibat penguapan dan oksidasi. Nah, ini untuk teknik untuk analisis TSS, TDS itu akan kita bawa nanti di praktikum, teman-teman. Ya. Oke, prinsip analisis TSS ini seperti pada rumus yang berwarna merah ya. A min B dikali 1000 per volume. A itu berat kertas saring plus residu kering, ya. B itu berat kertas saring. Nah, dikali 1000 dibagi volume sampel. Kenaikan berat saringan mewakili padatan tersuspensi total. Jika padatan tersuspensi menghambat saringan dan memperlama penyaringan, diameter pori saringan perlu diperbesar atau mengurangi volume sampel. Nah, nanti ini semoga bisa bisa dilihat ya pada saat praktikum ya. Walaupun mungkin nanti pakai video begitu. Nah, selanjutnya setelah BOD, COD, TSS ini adalah DO. Dissolved oxygen. Nah, dissolved oxygen itu adalah banyaknya oksigen yang terkandung di dalam air dan diukur dalam satuan miligram per liter. Banyaknya oksigen yang ada pada air, ya, banyaknya oksigen yang terlarut. Ya, oksigen ya terlarut pastinya. Nah, oksigen terlarut ini digunakan sebagai tanda derajat pengotoran limbah yang ada. Nah, berarti semakin banyak ya kandungan O2-nya, maka ya semakin besar pula
potensi pengotoran limbah ya, karena O2 kan merupakan salah satu model hidup ya bagi biota atau mikroorganisme begitu ya. Sehingga ya semakin banyak nanti kandungan oksigennya, maka semakin besar kemungkinan adanya organisme atau mikroorganisme yang tumbuh yang terkandung dalam air limbah tersebut. Oke. Selanjutnya adalah kesadahan ya atau hardness. Adalah gambaran kation logam divalen yang terdapat dalam air. Kation ini dapat bereaksi dengan sabun membentuk endapan dalam proses presipitasi ya, maupun dengan anion yang terdapat di dalam air membentuk endapan atau karat pada peralatan logam ya, hardness. Selanjutnya yaitu settleable solid. Lumpur yang mengendap dengan sendirinya pada kondisi yang tenang selama 1 jam karena adanya gaya berat dari si lumpur itu sendiri. Settleable solid, jadi dia mengendap karena adanya massa dari body solid itu sendiri. Dalam hal ini adalah lumpur. MLSS yaitu mixed liquor suspended solid, TSS yang berasal dari bak pengendap lumpur aktif setelah dipanaskan pada suhu 103 sampai 105. Ya, jadi total suspended solid kemudian dipanaskan ya pada suhu 103 sampai 105. MLVSS yaitu adalah kandungan organik atau organic matter yang terdapat dalam MLSS. Ya. Jadi kalau yang MLVSS itu berarti yang organik aja gitu. Didapat dari pemanasan MLSS pada suhu 600 derajat Celcius. Nah, benda volatil yang mau disebut MLVSS. Berarti setelah dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi ya 600 derajat Celcius, kan dia ada organic matter yang menguap ya. Organic matter yang menguap, nah itu MLVSS itu dihitung dari berapakah yang menguap tadi gitu. Itu mengindikasikan berapakah jumlah organic matter yang sebenarnya terkandung di dalam air limbah atau sampel limbah yang kita teliti. Selanjutnya adalah turbidity ya, kekeruhan. Turbidity itu adalah ukuran yang menggunakan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air sungai. Kekeruhan ini disebabkan oleh adanya benda tercampur atau benda koloid di dalam air. Ya, nanti kekeruhan ini akan berhubungan dengan adanya jumlah TSS atau TDS ya. Oke, selanjutnya ini adalah batasan air limbah untuk industri. Setelah kita mengetahui berbagai parameter air limbah, ya berbagai parameter air limbah tadi ada POD, COD, TSS, TDS, MLVSS, MLSS, apalagi tadi hardness, turbidity, settleable solid gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri itu kita mempunyai batasan baku mutu ya, atau baku mutu air limbah, batasan air limbah untuk industri. Nah, baku mutu air limbah untuk industri itu diatur pada Kepmen Lingkungan Hidup, ya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 garis miring MENLH garis miring 10 garis miring tahun 95. Coba nanti saya cek ya, kalau misalkan ada yang lebih baru lagi, coba kita revisi. Tapi untuk sementara ini sumber yang saya dapatkan ya, Kepmen tahun nomor 51 tahun 95. Nah, ini beberapa parameternya ditambahkan ya, seperti ada kandungan minyak nabati, minyak mineral, kemudian ada pH, temperatur, NH3, nitrat, fenol, cyanida, dan seterusnya. Nah, itu parameternya. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah konsentrasi maksimal ya, atau pada range tertentu yang diperbolehkan gitu. Oke, selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai teknologi pengolahan untuk air limbahnya. Nah, kalau yang ada pada slide ini adalah pengolahan air limbah secara sederhana, yaitu bisa dengan menggunakan pengenceran, menggunakan kolom oksidasi dan irigasi. Lalu dengan pengenceran, air limbah itu yang
kental ya, I mean kental itu bisa jadi karena keruh ya, keruh atau mungkin, padatannya itu sangat tinggi begitu, sangat kandungannya sangat besar. Nah, air limbah itu diencerkan sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, ya, baru dibuang ke badan air. Jadi menghindari adanya penyumbatan pada saluran air, ya. Kemudian yang kedua kolom oksidasi. Nah, kolom oksidasi ini adalah prinsipnya menggunakan sinar matahari, memanfaatkan sinar matahari, ganggang, bakteri, dan oksigen dalam pembersihan secara alamiah. Ya, jadi ganggang bakteri itu akan memakan zat-zat organik yang masih terkandung di dalam air limbah itu. Kemudian sinar matahari juga akan memanaskan si air limbah sehingga bakteri yang termofobik ya, termofobik itu akan mudah mati begitu, dan juga oksigen yang terdapat di dalam air itu akan semakin besar gitu ya. Oksigen itu yang dapat dalam air semakin besar maka semakin bagus begitu. Kemudian selanjutnya ada metode irigasi ya. Air limbah tersebut dialirkan ke dalam parit terbuka yang digali dan air akan merembes ke dalam tanah melalui dasar dan dinding-dinding parit tersebut. Nah, biasanya irigasi itu hanya dapat dipergunakan untuk limbah rumah tangga dan home industry, di mana kandungan zat organik dan proteinnya cukup tinggi. Nah, jadi parit-parit itu, yang dalam hal ini paritnya berbentuk ini ya, tanah ya, tanah. Jadi karena dia bisa meresap, bisa sebagai filter juga gitu ya, filter untuk zat organik dan protein tadi. Jadi dia akan meresap di parit-parit itu dan padatannya dalam hal ini zat organik dan protein itu nanti akan tersaring secara alami melalui tanah-tanah pada parit yang digunakan. Oke, cukup sekian ya untuk penjelasan saya mengenai kita memahami tentang limbah cair gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal teman-teman bahwa di kuliah kita ini kita akan fokus pada limbah cair ya. Kita akan fokus pada limbah cair walaupun nanti mungkin di akhir kalau mungkin dosen berikutnya itu masih mempunyai waktu, nanti semoga masih ada waktu untuk pengolahan limbah jenis yang lain. Semoga bermanfaat. Jika ada yang keliru mohon dimaafkan dan tolong direvisi, ditanya atau mungkin ditanyakan, dikonfirmasi lagi ke saya. Mungkin ada beberapa yang tadi saya miss, itu mungkin bisa dikoreksi. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan pembelajaran teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.